Shalom Ibu Bapak, sahabat Terang Hidup yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan selalu baik. Kita hari ini sehat dan bisa melayani, bekerja, anak-anak bisa sekolah, kita bisa mengerjakan banyak pelayanan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tema saya hari inilah doa para murid Yesus. Doa para murid Yesus. Saya membaca dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 dan 30. Seharusnya dari ayat 23 sampai 31. Tapi saya baca 2 ayat saja. Firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, ini doa mereka, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Nah, situasi yang dihadapi oleh para murid adalah mereka diancam oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Mereka diancam oleh penguasa yang lalim. Mereka diancam oleh sekelompok orang-orang Yahudi yang lain yang menolak Yesus dalam hidup mereka. Dan inilah akarnya. Situasi di mana mereka berdoa adalah situasi di mana mereka terancam. Situasi di mana mereka sedang tersolimi. Dalam pengalaman kehidupan kita, apakah personal, kita terancam di kantor, di sekolah, di kampus, di pergaulan, di bisnis. Mungkin keluarga kita terancam karena ada persoalan di dalam rumah tangga. Suami, istri, orang tua, anak, atau mertua, atau orang ketiga. Yang mengganggu dan justru bisa membahayakan rumah tangga ini. Atau dalam pelayanan. Ya, ada banyak sekali kasus di mana gereja sulit sekali untuk mendapat izin. Kasus terakhir kita lihat di Cilegon misalnya. Sekelompok orang berbondong-bondong dan menolak. Maka ada dua solusi yang menarik dalam konteks ini. Pertama, kita berdoa. Kita berdoa karena kita tahu bahwa doa sangat penting. Kita berdoa supaya Tuhan tolong mereka, supaya mereka sadar. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Karena orang diberkati Tuhan tidak akan rewel dan bikin ulah, apalagi bikin kacau. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran. Paulus sebelum dijamah oleh Tuhan, dia justru melawan, menentang semua orang, bahkan memenjarakan orang, membiarkan orang disolimi dan membunuh seperti Stefanus. Tetapi dia dijamah oleh Tuhan. Nah, kita berdoa supaya orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang benci, orang-orang tidak suka, orang-orang menjadi provokator, bahkan lembaga tertentu yang ikut di sana, bahkan pemerintah juga, wali kota juga ikut. Ini mengerikan, wakilnya juga ikut. Maka nasihat saya ialah, mari kita berdoa untuk mereka, karena itu yang terbaik buat mereka dan buat kita. Poin yang kedua adalah, mari kita bertindak, bersikap yang bijak, bersikap yang arif, bersikap yang benar. Jadi yang pertama, kita berdoa untuk diri kita, supaya kita bisa bersikap yang baik dan benar. Untuk mereka yang sepertinya mengganggu, memprovokasi, provokator, ikut-ikut justru menghalangi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita berdoa supaya mereka menjadi sadar, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Kita memberkati mereka. Nah, yang kedua adalah menyangkut dengan sikap kita. Kita harus bersikap benar. Kita harus bertindak benar. Ini ujian buat kita. Kalau kita maki-maki, kita turun ke jalan, boleh saja turun ke jalan. Tapi kita harus jamin bahwa turun ke jalan seperti waktu Martin Luther King pawai di Amerika. Satu pawai yang damai. Satu pawai yang membuat orang lain tidak terganggu. Atau menurut saya terlalu berbahaya karena bisa ditunggangi, sehingga maksud yang baik bisa terlihat jadi buruk. Maka kita menggunakan narasi-narasi yang baik. Perjuangan yang baik. Ini negara hukum. Hukum menjamin, undang-undang menjamin. Ini negara hukum, di mana semua warga negara tunduk, tidak boleh dominasi satu agama kepada agama yang lain. Itu tidak boleh. Ini justru akan menghancurkan negara ini. Ini justru akan merusak sendi-sendi kesatuan dan persatuan seperti dalam Pancasila sila ketiga. Ini bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita melihat situasi itu harus bertindak bijak, harus bersikap benar, supaya pertaruhan iman kita tidak tercoreng. Perjuangan kita yang baik tidak dinodai
dicemari oleh tangan-tangan yang jahil. Bernarasi yang baik, bertindak yang baik, ada prosedurnya. Bisa dilapor. Ada prosedur yang bisa ditempuh. Jadi satu sisi kita berdoa, tapi kita juga bertindak. Di mana tindakan kita harus berhikmat. Tindakan kita harus benar. Harus menjaga kesatuan dan persatuan. Harus menjaga kedamaian. Kita bisa menyelesaikan masalah tanpa konflik. Dan disitulah letak ujian kita. Disitulah letak kematangan kita. Disitulah letak kedewasaan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti mereka. Kita tunjukkan bahwa hati kita tetap dingin. Hati kita tetap penuh dengan kasih. Hati kita tetap merajut kebinekaan kebangsaan. Menjadi satu keindonesiaan. Dan bukan untuk melahirkan perpecahan. Kita tidak boleh terpancing. Dan kemudian pihak ketiga yang menginginkan terjadi konflik akan bersorak-sorai dan pemerintah kemudian mendapat stigma buruk. Tidak. Kita mendukung presiden kita yang begitu berjuang, Joko Widodo. Kita berjuang untuk membantu beliau, mendoakan beliau. Dan sesuatu yang terjadi seperti di Cilegon tidak memancing kita untuk menjadi norak, menjadi emosional, menjadi brutal, menjadi sesuatu yang tak rasional. Kita tetap arif, bijak, bertindak benar, bersikap baik, merajut kesatuan, kebinekaan, keindonesiaan, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan cara yang arif, sehingga orang bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan sekalipun disolimi, bagaimana anak Tuhan sekalipun diperlakukan tidak adil, mereka bisa bersikap dengan baik dan terhormat. Letak iman kita, kedewasaan kita akan teruji ketika kita bersikap atas persoalan yang seperti ini. Hal yang ketiga, di tengah-tengah situasi para murid mengalami tekanan dan ancaman atas kehidupan dan pelayanan mereka, kesaksian mereka, mereka berkata, berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini poin yang ketiga. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita bisa menjadi saksi Tuhan saat kita mengalami tekanan. Orang dunia bisa melihat bagaimana orang percaya menghadapi tekanan dan pensuliman. Berikan kepada kami keberanian untuk membayar harga dari sebuah panggilan untuk menyaksikan Kristus di tengah bangsa ini. Bahwa orang-orang percaya, orang Kristen di negeri ini bukan penumpang gelap, bukan anak tiri. Kita anak kandung dari negeri ini. Kita berjuang bersama dan kita punya hak sejajar dengan siapapun. Karena itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh hukum. Ini negara hukum. Maka hukum menjadi payungnya, menjadi dasarnya, menjadi sesuatu yang mengguidance kita. Jadi kita berjuang tapi benar. Kita memberitakan firman, memberitakan kebenaran, menyadarkan lewat narasi kita, diksi kita. Jangan mengacaukan dan terpancing untuk berdebat secara tidak sehat, berdebat secara kusir, berdebat dan mengemukakan emosi dan ketidaknalar. Ada begitu banyak situasi terjadi memperlihatkan apakah kita cerdas atau kita bodoh, apakah kita berhikmat atau kita dungu, apakah kita orang yang betul-betul beradab atau kanibal, barbarisme. Nah, ini yang harus kita perlihatkan justru di tengah-tengah situasi. Kalau situasi ini memancing kita dan kita berlaku sama, maka dunia akan mengatakan kualitas kita sejajar dengan orang-orang yang menjadi provokator. Tapi kalau kita menyerukan kebenaran, kita memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak kita, iya, dengan memperhatikan HAM, hukum, kemanusiaan. Sila kedua mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam keadapan, dalam peradaban, kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan ini loh dasar negara kita, ini loh undang-undang, ini loh dasar hukum kita, ini loh yang seharusnya, tanpa harus turun ke jalan dan melakukan kekerasan, melakukan perlawanan secara barbarisme, secara tidak beradab. Ketika orang menghadapi situasi yang seperti ini, maka ujian kita adalah ujian perjuangan bagi kebaikan bersama. Kita berjuang untuk keindonesiaan kita. Kita tidak izinkan negeri ini diporak-poranda, dicabik-cabik oleh radikalisme yang berjubah agama, oleh orang-orang yang berjuang dengan jubah agama untuk tujuan politik. Dan ini sangat berbahaya. Dasar negara kita jelas, hukum kita jelas, undang dasar jelas, memberi kebebasan. Nah, kalau kita berjuang, Alkitab katakan, marilah kita berdoa supaya Tuhan kasih keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan keberanian akan kebenaran, memberitakan keadilan. Dan kita berdoa supaya kita berjuang dengan kepala dingin, dengan mengutamakan rasionalitas kita,
kematangan kita, kedewasaan kita, keadapan kita, sehingga kita tidak terjebak pada pola yang barbarisme dan kanibalisme dan pokoknya asal bunyi aja, asal berjuang aja, mau lempar-lempar, ancur-ancur, mati-mati. Tidak. Kita bukan orang seperti itu. Kita berjuang dengan cara terhormat, meski kita dalam kondisi terancam, meski kita dipelotti dalil, meski kita mengalami penzaliman, meski hak kita seolah-olah diambil begitu saja. Tapi itu tidak mencerminkan Indonesia. Indonesia bukan Cilegon, Indonesia luas dari Sabang sampai Merauke. Dan kita tidak boleh persoalan kecil di Cilegon seperti itu Indonesia. Indonesia tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Indonesia tidak seperti Cilegon. Indonesia jauh lebih besar daripada Cilegon. Jadi Cilegon tidak merepresentasi daripada kebersatuan kita, kesatuan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan sekaligus berbudaya dan beradab. Hal yang keempat adalah para murid mereka mempercayai Allah dalam Kristus. Itu sebab mereka berdoa, "Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Jadi mereka percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi itu dalam pengetahuan Tuhan, dalam pemahaman Tuhan, dalam seizin Tuhan. Untuk kita belajar memberkati bangsa ini. Saya percaya penuh pada Presiden Jokowi. Saya percaya betul. Saya percaya betul pada Wapres. Saya percaya betul. Orang punya kelemahan pasti. Tapi saya percaya. Saya percaya pada institusi-institusi kepolisian, terlepas dari kasus Sambo yang membuat kita bersedih. Tapi saya mengatakan bahwa itu oknum dan segelintir yang terkait dengan oknum. Tapi sebagai institusi saya percaya. Kalau Anda tidak percaya polisi, Anda percaya siapa? Masih banyak orang-orang di kepolisian yang baik. Jadi kasus Sambo tidak merepresentasi polisi dalam arti total. Dia masih baik. Ada orang-orang yang harus disingkirkan karena tidak bermoral. Tapi tidak semua. Saya percaya kejaksaan. Ada jaksa-jaksa yang nakal. Ditangkap sana, ditangkap sini karena kasus. Tapi saya percaya institusi kejaksaan masih banyak diisi oleh orang-orang adalah Tuhan. Daripada bangsa ini yang betul-betul baik. Orang-orang yang baik. Saya percaya banyak hakim-hakim yang juga bermasalah. Tapi saya percaya kehakiman. Ada satu lembaga yang baik. KPK, ada kasus di KPK, bukan tidak. Tapi saya percaya sebagai institusi KPK masih diisi oleh orang-orang yang baik. Mahkamah Konstitusi, saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Tentara, saya percaya. Saya berdoa bahkan, kita berdoa bahkan untuk presiden kita, untuk wapres kita, untuk para menteri kita, untuk Polri, kita berdoa. Untuk kejaksaan kita berdoa. Untuk kehakiman kita berdoa. Untuk KPK kita berdoa. Kita berdoa untuk semuanya. Karena kita masih percaya bahwa satu sisi memang ada satu dua oknum. Tapi itu oknum tidak mewakili seluruh institusi. Saya berdoa untuk polisi. Saya berdoa untuk kejaksaan. Saya berdoa untuk KPK. Saya berdoa untuk semua lembaga-lembaga kehakiman, tentara, untuk melakukan tugas yang baik. Ada satu dua orang, tapi saya percaya. Mari kita percaya, kita berdoa. Karena kita percaya pada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati lembaga yang tersebut itu. Sehingga kalau ada kasus, kita berdoa, kita dorong supaya diselesaikan secara beradab, secara baik, secara benar, secara adil, dan tidak merusak kesatuan dan persatuan, tidak merusak dan mencabik keberbinekaan kita. Kenapa? Karena kita tuh bangsa yang sangat pluralisme, baik budaya, sejarah, kultur, tradisi, nilai. Tapi kita toh menjadi satu bangsa, dan ini keunikan kita. Dan untuk itu Pancasila harus menjadi dasar, Undang-Undang 45. Bhinneka Tunggal Ika NKRI tidak bisa digugat. Dan itu harus kita berdoa dan kita perjuangkan. Dan saya percaya bahwa lembaga-lembaga ini dipakai Tuhan untuk menyelesaikan setiap kasus di negeri ini. Dan itu sudah berkali-kali. Tapi negara ini berdiri kenapa? Saya masih percaya kepolisian. Saya percaya kejaksaan. Saya percaya kehakiman. Saya percaya KPK. Saya percaya presiden. Saya percaya tentara. Bahwa terlepas satu dua orang yang punya kasus, saya masih percaya pada lembaga-lembaga ini. Masih banyak orang-orang baik yang mengisi lembaga-lembaga ini. Dan saya percaya. Mari kita percaya. Dan kita percaya pada Tuhan. Tuhan bisa pakai lembaga ini untuk menyelesaikan semua kasus yang terjadi bagi negeri ini untuk kebaikan semuanya. Hal yang terakhir saya akan menutup dengan poin pertama dari penjelasan saya, yaitu mari kita berdoa buat gereja Tuhan di Cilegon. Mari kita berdoa buat anak Tuhan di Cilegon, supaya kepada mereka diberi ketabahan, kepada mereka diberi hikmat, kepada mereka diberi kesabaran, kepada mereka diberi hati yang dari Tuhan, supaya mereka mencerminkan sebagai anak Tuhan ketika menghadapi masalah ini. Barangkali Tuhan izinkan ini untuk ujian buat iman mereka dan kita semua.
Mari kita berdoa supaya orang-orang yang menghakimi, yang menjadi provokator, siapapun, termasuk wali kota dan wakilnya, kita berdoa. Nggak rasa bagi kita untuk mengutuk, tidak rasa bagi kita untuk memaki, untuk marah-marah, karena nggak ada gunanya. Tapi marilah kita mengangkat tangan kepada Tuhan dan kita berdoa buat mereka. Kita memberkati mereka, kita mengasihi mereka. Tidak ada kebencian di hati kita buat mereka. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan menjamah mereka, supaya ketika mereka dijamah oleh Tuhan, mata mereka dan hati mereka bisa terbuka dan melakukan apa yang baik dan benar sebagaimana seharusnya di negeri ini. Ketika kita mengalami masalah seperti ini, poin pertama saya ulangi, mari kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk sebuah kebaikan bagi kita semua, secara intern bagi Kristenan, bagi gereja Tuhan di Cilegon, tapi juga bagi keindonesiaan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan bangsa ini diberkati dan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa termasuk bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.